keterkaitan SNBT dengan pengecekan NISN online. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data BD Official. Kali ini BD Official akan memberikan penjelasan terkait NISN dan kegunaan ketika teman-teman melakukan pengecekan melalui NISN online dan melakukan verifal lulusan terkait penerimaan mahasiswa baru pada seleksi nasional berbasis tes untuk tahun 2023. Namun sebelum saya menjelaskan hal tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan BD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, video ini saya berikan penjelasan bahwasannya mengingat di konten saya ini banyak daripada teman-teman yang bertanya mengenai apakah wajib melakukan verifal lulusan dan ketentuannya seperti apa melakukan verifal lulusan. Pertanyaan seperti yang nomor 1 ini, Kak, mohon dijawab, saya gap year tahun 2022. Kalau NISN dicari datanya sudah ditemukan dan statusnya tidak aktif, itu berarti tidak usah verifal data gitu ya. Pertanyaan kedua, Pak, izin bertanya, saya sekarang masih kuliah dan rencana ikut SNBT. Pas cek NISN ternyata datanya aktif di satuan pendidikan. Itu perlu diverifikasi lagi atau gimana? Terima kasih. Terus ada lagi nih, pertanyaannya, Kak, sekarang kan verifalnya udah berubah. Aku cek NISN nggak ada, sementara itu cek punya adik aku bisa. Nah, sedangkan aku coba buat akun SNBP bisa, Kak, cuma nggak kayak emang kayaknya harus verifal atau lulusan SMK itu bagaimana, pilihannya bagaimana. Nah, di video ini akan saya bahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di sini ya. Nah, termasuk di sini untuk verifal gap year sampai tanggal berapa. Nah, untuk verifikasi lulusan ini teman-teman semuanya, sejatinya verifikasi lulusan ini digunakan untuk teman-teman yang sudah lulus pada satuan pendidikan. Dengan tujuan supaya data yang tercetak dalam artian yang ada di ijazah dan data yang sudah dikeluarkan oleh sekolah pada saat kelulusan itu sesuai ya. Data online-nya sesuai dengan data ijazahnya. Kadang ketika kita tidak jeli di sana, maka data kita tidak sama antara ijazah dengan data online-nya. Ketika teman-teman melakukan pengecekan, di sini saya contohkan, melakukan pengecekan NISN online berdasarkan nama dan berdasarkan NISN, maka nanti akan muncul keterangan apabila nama teman-teman itu tidak sesuai dengan yang di ijazah ataupun NISN-nya tidak ditemukan atau tempat lahirnya berbeda. Semisalnya di sini saya contohkan. Ini kebetulan nama yang diinputkan dengan data hasil yang ditemukan ini sama. Dan kasusnya ini Avinda ini masih aktif di kelas 3. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sudah lulus, artinya lulus tahun 2022, 2021, 2020 dan lain sebagainya, di sini statusnya harus seperti apa? Maka statusnya harus tidak aktif, ya. Semisal NISN teman-teman dicek datanya benar, tapi di sini NISN-nya statusnya aktif, maka lakukan verifikasi lulusan. Nah, ini verifikasi lulusan berdasarkan nama. Kalau yang ini verifikasi lulusan berdasarkan NISN. Bedanya hasil pencarian yang ini dengan yang kedua ini ialah yang kedua ini ada informasi tambahan terkait data sudah padan dengan data kependudukan dan catatan sipil. Ya. Ini berkaitan dengan apa, teman-teman? Ini biasanya berkaitan dengan data ketika teman-teman nantinya akan mengikuti yang namanya KIP kuliah. Ya, maka sebaiknya coba dicek dulu NISN-nya apakah sudah benar. Sudah benar dalam artian dicek dua-duanya ya, berdasarkan nama dan berdasarkan NISN. Apakah sudah padan dengan Dukcapil, apakah NISN-nya sudah sesuai dengan ijazah. Tapi kembali lagi di sini statusnya harus tidak aktif pada satuan pendidikan. Ya, kembali lagi di pertanyaan yang tadi. Pertanyaan yang tadi di sini
Kak, mohon dijawab, saya gap year tahun 2022. Kalau NISN dicari data yang sudah ditemukan dan statusnya tidak aktif, itu berarti tidak usah verify data gitu ya? Iya. Maka jawabannya tidak perlu melakukan verifikasi lulusan karena memang datanya dicek benar dan sudah padan dan ditemukan. Pak, izin bertanya, saya sekarang masih kuliah dan rencana ikut SNBT. Pas dicek ternyata datanya aktif di satuan pendidikan, apakah itu perlu melakukan verifikasi lulusan? Maka saran dari saya perlu. Terus pertanyaan dari Kak Fatur ini, saran dari saya bagi teman-teman ya, ini saya tunjukkan jadwal resmi dari SNPMB. Sebenarnya untuk pembuatan akun SNBT untuk teman-teman yang sudah lulus, itu sudah diberikan jadwal, teman. Jadwalnya kapan? Jadwalnya per 16 Februari sampai 3 Maret. Namun bagi teman-teman yang sudah terlanjur membuat akun, itu ada dua opsi. Mau melakukan simpan permanen atau menunggu sampai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dengan syarat, coba dicek kembali datanya apakah sudah benar apa belum. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, diketahui seperti ini. Ada yang tanya dengan saya juga, sudah kadung registrasi, terus bagaimana nantinya? Nah, itu ditunggu saja ya teman-teman ya. Intinya ialah pastikan datanya itu sesuai, berkesesuaian. Kita kembali lagi ke YouTube tadi. Untuk verify gap year sampai dengan tanggal berapa? Untuk verifikasi lulusan, ini tidak ada batas waktunya. Kenapa saya membuat konten ini lebih lama dibanding penerimaan SNBT? Karena tujuannya verify lulusan itu lama, teman-teman. Ya, approve-nya itu lama dan kadang websitenya loading karena memang banyak yang mengakses, sehingga saran dari saya dari sekarang mulai dikerjakan apabila ditemukan data yang tidak berkesesuaian. Ini lagi contohnya. Pak, saya mau tanya, jenis kelamin saya di NISN salah tapi statusnya aktif. Mau di-verify cuma belum ambil ijazah. Nah, saran dari saya bagi yang kasusnya seperti ini, sebaiknya diambil ijazahnya dan silakan di-upload di sana. Karena ijazah pun nanti digunakan untuk mengikuti SNBT. Bagi teman-teman gap years itu membawa ijazah, ya. Terus pertanyaannya, kalau saya tidak verify dan daftar jenis kelamin salah, bisa ikut SNBT enggak? Kemungkinan besar datanya akan bermasalah selanjutnya. Maka sebaiknya dilakukan verifikasi karena ini salah ya, jenis kelaminnya berbeda. Oke, pertanyaan lagi di sini coba saya bahas. Pak, izin bertanya, saya gap years lulusan 2022. NISN saya tidak aktif tapi datanya benar. Itu perlu verify atau tidak? Ya, statusnya tidak aktif. Itu tepat. Dan tidak perlu verifikasi kalau datanya benar dan ditemukan. Kak, saya gap years lulusan 2022. Nah, tahun ini mau ikut tes, saya cek NISN saya ditemukan tapi statusnya tidak aktif, maka jawabannya ya tidak perlu verifikasi. Ya. Kalau kita gap years terus mau ikut SNBT, apakah harus aktif di satuan pendidikan? Maka jawabannya tidak, karena sudah lulus. Halo Pak, saya mau bertanya, kalau misal kita salah masukkan NPSN sekolah, ya sebaiknya teman-teman ketika melakukan verifikasi lulusan, cek NPSN-nya, di ijazah pun sudah tertera. Namun kalau kesalahan ini biasanya admin pun tidak akan mengapprove, karena NPSN dengan ijazah kan berbeda tertulisnya. Terus di sini Pak, saya gap year full tapi data NISN saya tidak ditemukan dan tidak ada kendala waktu SNBT tahun kemarin. Apakah perlu verify? Maka jawaban dari saya perlu, supaya data Mbak Rosiana ini baik gitu ya, berkesesuaian. Berarti kalau data ditemukan tapi statusnya nggak aktif, buat gap years nggak usah verify ulang ya? Tidak perlu verify ulang. Terus ini sebagian besar sama ya teman-teman. Punyaku udah di verify tapi harus menunggu persetujuan, itu berapa lama? Nah, persetujuan ini tidak tentu ya teman-teman. Ada yang sampai 1 minggu, ada yang 3 hari, 2 hari, atau ada yang 24 jam. Ini tidak bisa ditentukan. Maka dari itu teman-teman, itu antisipasi dari sekarang. Lakukan verifikasi lulusan dari sekarang supaya tidak membuang waktu. Nanti ketika SNBT dibuka, teman-teman tidak bingung lagi. Begitu ya, pada intinya gap years ini wajib melakukan verifikasi lulusan
apabila datanya tidak ditemukan, sekalipun ditemukan ada data yang keliru. Seperti itu. Terima kasih. Salam data, salam terasi. Jangan lupa dukung PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.